Damai Tuhan menyertai kita semua dari pekan sampai selama-lamanya. Senang aku hari ini Tuhan diberkati bisa kembali melayani. Kemarin kita juga bertemu dengan Bapak Ibu lanjut usia. Ketahuilah ya bahwa ada sebuah kenikmatan yang luar biasa saat kita bisa melayani Bapak Ibu lanjut usia. Ada sebuah rasa bahagia yang luar biasa banget. Nah, ternyata kemarin keseruannya tidak kalah dengan kebaktian hari Minggu. Mau lihat nggak sedikit kriteria? Mau aja atau mau banget? Ya udah, nanti besok kasih tunjuk ya. Di sini, silakan ditampilkan. Ya, jadi di sini ada, kenyang dan sehat ibadah lansia. Satu tanda. Kalau kemarin kita kan selamat dan sehat. Kalau kemarin kenyang dan sehat. Wah, puji Tuhan. Ini bagian tadi pagi, ini kemarin, ini ya. Nah, ini suasana masuknya. Kalau saudara tadi lihat masuknya banyak ya. Kemarin ini hal yang tidak umum yang kita lihat di zaman ini, yang sudah jarang terjadi mana-mana. Bagaimana Bapak Ibu yang usia rela antri ratusan orang untuk ikut ibadah. Biasanya yang sudah lanjut usia itu biasanya ya tahu sendirilah, biasa datang pas-pasan waktunya. Tapi ini beda sedikit ya ini. Ada iklan. Jadi yang hari ini terjadi kemarin juga sama. Cuma kemarin itu ada, kita tidak catat tapi paling tidak yang kita siapin gelang itu 250 gelang. Habis dan tidak cukup, masih banyak yang datang. Jadi estimasi itulah. Ini yang antri masuk kemarin ini Bapak Ibu lansia loh. Sebuah kehormatan banget bagaimana orang tua kita yang terkasih masih sehat ya, mereka datang ibadah seperti ini. Ya, puji Tuhan. Nah ini lalu kalau ibadah sudah, nah gimana keseruannya kemarin? Ini sedikit. Cuma suaranya nggak ada nih. Tadi kalau disiapin. Nah ini kira-kira suasananya. Suaranya tidak ada, tapi itu juga ya inilah kira-kira gini. Padahal saya cari sayur tutuk. Itu sayur tutuk makanan khas orang Toraja. Saya kalau makan itu masih panas, seru. Tidak ada. Kemarin ada disiapin sama ini makanan Jepang. Ya intinya inilah keseruan kemarin, ketemu banyak Bapak Ibu yang sudah usia ini semua ini ramai ini juga waktu mereka masa-masa senang sekali mereka datang ibadah bersama ini suasana ramainya ramai banget kayak pasar ya. Tapi semua ini orang-orang yang usia ya pelayanan ini yang sederhana juga banyak orang yang suka ejek-ejek hina-hina karena anti Simon nggak sekolah tinggi ya, tidak punya titel-titel apa itu dan hebat-hebat, tapi saya melihat banyak orang suka terberkati, banyak orang senang. Jadi di sini saya mau ajak saudara-saudara yang mengenai Tuhan, meskipun kita mungkin tidak sekolah tinggi, tetapi Tuhan bisa pakai kita untuk senangkan hatinya, jadi berkat sesama. Ini sudah ya, ya sudah. Ini sudah selesai. Kembali ke
satu lagi sebelum saya lupa. Jadi kemarin kan itu ibadah lansia yang pertama. Saya ada kerinduan karena saya merasakan nikmat luar biasa loh. Memberkati Bapak Ibu lanjut usia itu nikmat luar biasa loh. Jadi saya ada kerinduan. Apakah itu kerinduannya? Nanti kalau Tuhan izinkan saya umur panjang, Bapak Ibu juga umur panjang, sehat-sehat. Nanti mau bikin lagi yang kedua, ibadah usia indah yang kedua. Yang pertama kemarin kan tak terlupakan. Saya lihat komentar di Facebook, di YouTube, di TikTok, ada yang datang ikut komentar, saya hadir dan saya sangat diberkati. Jadi yang komentar bukan cuma netizen dari luar yang datang. Jadi goalnya saya dalam doaku tercapai. Kenapa? Karena saya berkata ibadah usia indah yang tak terlupakan selamanya. Begini, kemarin ada seorang ibu pendoa naik sini, dia bersaksi, dia bilang sudah lama banget, dan dia berkata ibadah lansia seperti kemarin menurut dia pertama kali dia lihat. Begini. Biasanya ibadah lansia yang saya tahu juga itu biasa-biasa, bahkan lebih cenderung, maaf ya, agak terlupakan. Just sekedar. Tapi kemarin ada yang tulis, saya mulai mengerti kenapa hamba Tuhan ini diberkati luar biasa, karena royal banget memberkati orang-orang lanjut usia. Itu kata-kata royal banget. Tuhan tidak pernah berhutang. Waktu kita memberkati sesama, kita memintai Tuhan malahan. Lalu dari sana mereka pulang, saya percaya banget bahwa pasti mereka sampai Tuhan panggil ingat momen kemarin. Kira-kira betul kan ini? Yang datang kemarin, ada kan yang datang kemarin? Nah, saya mau tanya, senang kan? Ya, saya harapkan dan saya berdoa biar itu menjadi tidak terlupakan selama-lamanya. Bisa jadi, karena kemarin kita kasih balon-balon, ada bunga-bunga seperti orang pengantin. Tapi tidak bermaksud perlu nikah lagi, tidak. Nah, dari situ saya rindu sekali. Nanti jika Tuhan izinkan mau bikin lagi, tapi saya mau kasih gift nanti. Nah, begini, kan sekarang sudah ada dan kita pakai biasa untuk jemput-jemput tamu kalau hujan. Ini kan ada payung, iya kan? Ini model lama yang besar. Ini model Korea katanya, transparan. Ini nanti kita mau bikinkan itu ukurannya itu masuk di tas yang kecil. Karena saya lihat di sini banyak Indo ambe yang suka jalan-jalan kaki. Jadi nanti kita mau bikin banyak-banyak. Kalau pas kita bikin lagi kebaktian seperti yang khusus atau seperti itu, nanti kita bukan hanya kita berkat, tapi kita kasih gift seperti ini. Di sini ada yang datang nggak di ruang ini pakai payung? Mana payungnya? Ini mana? Iya betul. Ayo, ini kan kadang-kadang tidak terpikirkan kan? Kita kadang-kadang pikir yang hebat-hebat, panggil artis terkenal, wah acara besar-besar, hal-hal simpel ini kalau mereka pegang, mereka bawa pulang, ini tidak terlupakan selama-lamanya. Ada 2 orang, mana tadi 2 bawa payung? Ya bawa payung. Mana payungnya? 3 orang. 4 orang. Stoknya belum ada. Tapi paling tidak wakilin dulu aja deh ini. Karena ini yang besar, ini besar ya. Kasih buat bapak ini.
kan hanya sampel, ini mewakili. Nanti kita buatkan, kita nanti kasih memberkati sebagai tanda. Nanti ya, yang tadi mau payung-payung, kalau misalnya masih ada beberapa stok nanti kita kasih. Tapi yang lain kalau misalnya itu kita bikin dulu ya, kita pesan dulu ya. Mau? Kecil. Ya. Berapa? Enggak gratis. Ada yang mau lagi? Tanya dulu mau apa peser. Kebetulan di atas ada stok 2 peti mati. Iya, dan perlu kasih gratis. Itu kenapa perlu saudara simpulan ini, supaya kalau ada yang perlu jangan lupa ambil. Karena sudah berapa lama yang di atas itu ya? Sudah 6 bulan lebih. Nanti kalau nggak dipakai dimakan raya. Gitu. Mau? Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi itu opening saja, hanya cerita-cerita. Sekarang besok aja kita untuk memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama yuk. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya percaya banget bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya sakit, Tuhan sembuhkan. Saya susah, Tuhan berkat, Tuhan tolong. Dan hari ini, amin. Bilang kanan kiri, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyelamatkan. Orang-orang berdosa dan kecil hati, Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita. Amin. Siapa yang katakan punya? Yang percaya bersama katakan bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan disembuhkannya. Ku diangkat dan disembuhkannya. Ku diangkat dan disembuhkannya. Amin, amin, amin. Selalu kembali anugerah Tuhan menyertai kita semuanya. Amin, amin, amin. Siapa yang terberkati dengan pujian tadi? Saya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan bagi firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pasti terberkati mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Terambil dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 14 sampai ayat 29. Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Firman Tuhan Yesus. Di sini perikopnya, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Jadi di sini sudah bertema bahwa roh jahat itu bikin sakit, bikin susah. Tetapi Roh Kudus melepaskan, mengampuni, menyelamatkan, memberikan damai sejahtera. Jelas sebetulnya ayat perikopnya ini, ayat 14. Ketika Yesus, Petrus, dan Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu itu orang banyak melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, apa yang kau persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini loh, ku bawa kepadamu karena ia kerasukan roh. Ia membisukan dia. Jelas roh jahat yang merasuk anak ini jadi bisu. Roh jahat bikin sakit. Ayat 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan.
dan tubuhnya menjadi kejam. Aku udah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus Kristus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar kepada kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka bawa kepadanya, kepada Yesus Kristus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Anak itu terpelanting ke tanah, terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu nyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Perhatikan, roh jahat bukannya bikin sakit, dia tujuannya membinasakan. Saya ingat firman Tuhan, Yohanes 10 berkata, pencuri datang, roh jahat datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Roh Kudus Yesus datang untuk melepaskan. Jadi jelas ya, roh jahat pekerjaannya bikin susah, bikin sakit, bikin menderita, dan ujungnya membinasakan. Tetapi Roh Kudus datang memberikan damai di hatimu. Saat dengar firman Tuhan, apakah hatimu damai? Berarti di hatimu, di tempat ini ada Roh Kudus. Salah satu yang membuat saya dapat pengertian, apa itu? Kenapa banyak orang suka datang ke sini? Yang saya dapat sih, ini rema, bukan kebenaran absolut, hanya rema pribadi saya. Karena jiwa-jiwa datang ke sini, mereka datang tanpa beban. Mereka datang tanpa tekanan, mereka datang tanpa berpikir harus membawa kolektor mereka, persembah mereka, persepuluh mereka, tidak ada sama sekali. Kalau ini disebut gereja, maka saya katakan gereja ini berjalan betul-betul karena berkat Tuhan. Tuhan mengizinkan lewat pelayanan ini membuka mata seluruh dunia bahwa berkat Tuhan itu real, nyata, lebih nyata dari mikrofon yang saya pegang ini. Kok bisa, Pastor? Karena mikrofon saya pegang ini, ketika saya selesai saya taruh, saya letakkan, saya tinggalkan. Tapi berkat Tuhan menyertai saya sampai selama-lamanya. Betul-betul itu berkat nyata. Saya udah kenyang dihina. Saya melihat orang yang menghina sehari ini masih di tempat yang sama. Sementara Tuhan mempercayakan kita banyak hal-hal yang baru, yang besar, yang jadi berkat. Contoh, waktu bangun ini orang hina saya, Andi Simon ngiring, bagaimana membayarnya? Ikut Tuhan beriman, ya masuk akal. Gedung ini ada, tidak ada utang sama sekali, lunas semuanya, tidak ada sama sekali tanggungan. Kenapa? Berkat Tuhan. Membayar awal tanah ini nilainya saja 4,4 miliar. Di zaman 2015, 10 pengusaha bersusun, tidak mungkin berani membayar. Tapi saya punya iman pada Tuhan Yesus. Saya percaya, bagi orang percaya pada janji Tuhan, tidak dikecewakan, tidak meleset, tidak pernah gagal. Bulan Februari ini lahan punya Bapak Haji dan Ibu Haja. Saya ingat namanya Bapak Haji, lupa namanya. Kalau Ibu Haja, Haja Islamiyah, seperti nama masjid di belakang. Oh ya, saya ingat namanya Bapak Haji Sapar Taede, orang baru. Ini lahannya mereka bisa pindah menjadi rumah kesukaan Tuhan. Pujian bagi Tuhan, kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Nilainya 4,4 miliar, itu belum membangunnya. Ini kemarin 3 level tanah ini. Sekarang tinggal 2 level, di atas, tribun atas dan tribun bawah, dan basement. Kemarin 3 level. Ada rumah tua 400 meter, 9 kamar. Ketika kita sudah membeli ini, saya mau hancurkan, saya diprotes kanan kiri. Mubasir, rumah beton kok dihancurkan? Saya bilang,
Tuhan suruh saya bangun rumah ibadah, bukan rumah tinggal. Kalau kita berpikir secara manusia, rumah tinggal ya saya yang ditinggalin dong. Bisa jadi apakah kalau orang pikiran cuan, dikos-kosin, disewain, diinikan. Nah enggak, kita mau bangun begini harus dihancurkan yang lama. Singkatnya dihancurkan itu rumah jadi pondasi, ditambah beberapa gunung dan juga tanah untuk pondasi. Jadi pondasinya lahan ini miliaran, pondasinya aja miliaran. Dari mana? Dari Tuhan. Tidak minta-minta. Dulu sempat dijanjikan akan dibantu dari provinsi, dinas sosial, dan akhirnya ada bantu urus. Dan karena kita lengkap semuanya, sampai RAB-nya semua nilainya 4,3 miliar waktu itu. Sampai di mana dinas PU provinsi sudah memenuhi syarat. Kalau sudah memenuhi syarat berarti tinggal waktu zaman Pak Awan Faruk gubernur, tinggal melihat tanda tangan sebetulnya. Selesai karena dari kota, dari wali kota sampai ke provinsi memenuhi syarat untuk dibantu lewat dana provinsi atau dinas sosial. 4,3 miliar tinggal di tanda tangan. Tapi apa saudara-saudara, sampai hari ini bantuan itu tidak pernah datang. Tapi bantuan surga itu datang tepat pada waktunya. Waktu awal kita mungkin kok gitu, menggerutu, tapi hari kita bisa sadar kalau sampai kita bangun pelayanan dana dari pemerintah itu repot Bapak Ibu. Sekarang banyak urusan KPK. Dan apa jadinya kalau gedung ini dibangun oleh pemerintah? Waduh, semua pasti diatur dan semua pasti tidak bisa berjalan lah dengan apa yang Tuhan mau. Kalau diatur-atur orang itu repot kadang-kadang. Pesanan dia aja mau beli piano. Ini piano harganya hampir 100 juta. Ya, kalau diatur-atur orang, ngapain beli keyboard aja 10 juta? Tapi mau piano. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih berkat, dikasih. Tuhan, ini pianonya ada, pemainnya kadang ada, kadang nggak ada. Cuma karena Andi Simon kasihan ini hamba Tuhan dari seorang yang penjahat, seorang yang dari penjara, seorang yang miskin, seorang yang nggak siapa-siapa. Jadi saya belajar ada atau tanpa saya tetap melayani gitu loh. Ada pemain, ada tim yang hebat saya melayani. Tanpa tim saya tak melayani gitu. Itu semua proses perjalanan iman. Dan puji Tuhan, hari ini saya merasa sangat diberkati, sehingga ini bisa ada, bisa berdiri, izin semua keluar, lahan parkir kita sudah depan sudah beli, kita sudah bayar, di belakang hutan kita sudah beli, kita sudah bayar. Betul-betul saya mau cerita ini bukan bermaksud untuk supaya saudara saya pamerkan, tidak. Saya mau cerita bahwa apa yang Alkitab tulis ini benar-benar betul-betul nyata. Itu maksud saya. Kalau saudara itu Tuhan selama ini ikut-ikutan, tidak punya pengalaman, belum berserah, hari ini mungkin kok situasi yang sulit, situasi mungkin lemah, sakit, percayalah, saya hamba Tuhan. Saya cerita ini, saya mengalaminya. Ada perbedaan kalau orang hanya cerita dari baca buku atau kasih informasi, seperti misalnya begini, pembawa acara, pemirsa sekalian, dikabarkan di sana ada kebakaran. Kita dengar informasi, bagus ya. Itu namanya pembawa berita, informasi. Tapi berbeda pembawa beritanya di tempat itu. Dia mengalami kebakaran. Dia waktu bicara itu ada impartasi. Ada impartasi. Orang yang dengar itu bisa mengalami, bukan hanya sekedar knowledge-nya saja, tapi rohnya bergetar karena yang ngomong itu dia mengalami kebakaran dan dia cerita ada getaran hati. Nah, kira-kira itu yang saudara rasakan saat saudara dengar berita-berita dari hamba Tuhan yang punya kesaksian, hatinya bergetar. Kita kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan bahwa anak ini sakitnya parah, tetapi Yesus bisa menyembuhkannya. Yesus bisa menolongku, Yesus bisa menolong anak ini, Yesus yang sama bisa menolongmu. Yang percaya katakan amin.
Sekarang kita maju ayat yang ke 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, please, tolonglah kami, kasihanilah kami. 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau ujian tadi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, itu universal. Semua orang tahu, ya Tuhan kan maha kuasa, maha hadir, omnipresent, maha kuasa, omnipotent. Ya Tuhan. Tetapi ini berita bagi saudara sekalian. Tuhan bilang, Yesus berkata, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apakah engkau percaya hari ini? Pelayanan tanpa kolektor mungkin tidak. Secara manusia berkata tidak mungkin. Tapi karena saya percaya Tuhan sebagai God is my provider, Tuhan penyediaku, ini pelayanan berjalan bertahun-tahun tanpa kolektor, tapi justru bisa jadi berkat bagi orang banyak. Karena saya percaya, maka terjadilah apa yang kita percayai. Saya melihat di sekeliling saya orang yang dengan pola yang sama. Saya tidak melarang, saya tidak menyangka, saya tidak berani menghakimi, tetapi saya melihat ada yang kurang terus. Mau bikin event, proposal jalan terus. Mau bikin acara, siapa sumber dananya? Harusnya kalau kita sebagai anak Tuhan mau bikin acara, doa sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Tuhan, kalau kau percaya yang bisa menyediakan, percaya pada Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian, bukan cuma di balik peti mati. Kalau yang kita mati sekali lalu dihakimi atau diselamatkan, kita percaya Tuhan. Kenapa hal-hal kehidupan yang remeh-temeh, yang sifatnya kefanaan, kita kadang nggak percaya? Jangan-jangan kita memang belum percaya setengah hati, maaf, baru KTP kita berubah agamanya, atau baru mulut kita yang berkata, tapi hati kita belum sinkron. Ini yang terjadi dengan murid-murid, udah dibawa kepadanya, tapi kok tidak sembuh. Salah satu video yang kalau tidak salah ditonton itu 1 juta atau 2 juta penonton. Satu bapak lumpuh 9 tahun, datang di sini langsung berlari. Ada yang bertanya, tentu bapak itu udah didoakan banyak hamba Tuhan. Itu menurut komentarnya. Kenapa kok justru ke Balikpapan dia sembuh? Saya nggak mau jawab, sudah pikir masing-masing aja. Jika engkau dapat, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Artinya apa? Ada yang percaya sungguh-sungguh, ada yang percaya hanya surat tulisan, ada yang percaya di sini, tapi ada yang percaya menghidupinya. Iman itu hidup, bukan hanya sekedar permainan kata-kata. Iman itu selalu menyentuh tentang kekekalan dan hatimu, bukan dompetmu. Iman itu bicara sesuatu yang tidak masuk akal. Iman itu tidak bekerja di jalur yang normal. Beberapa bulan lalu kita sempat kebaktian di atas. Kebaktian di atas tanpa fasilitas ini, hanya suara, tidak pakai mikrofon, tidak ada gitar, tribun atas penuh sampai ke jalan. Lalu ada yang kasih komentar kepada saya, Pastor, coba ini dikasih keyboard di atas, dikasih mic, ada pemain rebananya sebelum Pastor
khotbah pasti lebih keren. Saya bilang, Tuhan tidak bekerja di jalur normal. Kamu pikir itu keren, belum tentu suasananya seperti ini yang di mata manusia sederhana. Kita kadang berpikir yang normal, tapi menyebut diri orang beriman. Padahal Tuhan seringkali tidak bekerja di area normal. Waktu dokter vonis kanker stadium 5 udah kritis dan umurnya tidak lama lagi, itu sudah normal di vonis dokter. Tetapi ketika kita percaya bahwa hidup dan mati manusia bukan di tangan dokter, bukan di tangan lab, apalagi tangan hansip, bukan. Hidup dan mati manusia di tangan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkata kamu hidup, kamu hidup. Kamu tidak akan mati karena penyakit, tapi lewat kelemahan itu kamu akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Haleluya. Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berkali-kali saya sakit, berkali-kali Tuhan masih sembuhkan saya. Tapi saya tahu bahwa sakit atau sembuh semua ada ujungnya, karena manusia dikurung oleh usia dan waktu. Tetapi ada satu yang abadi, yaitu kasih Tuhan besertaku dan beserta semua anak-anaknya kekal sampai selama-lamanya. Kalau saudara tentang pesta ini, tumpahkan tangan, doakan engkau disembuhkan, puji syukur, terima kasih sama Tuhan Yesus. Pulang gereja masing-masing dan datang sini lagi. Cari gereja yang permanen. Di sini izinnya hanya sementara. Di hadapan atau sepengetahuan dirjen atau Kemenak itu, gereja permanen itu harus ada tanda salibnya. Sini kan ada tanda salibnya. Di sini hanya Geraha IHS kasihan, gedung serbaguna saja yang dikasih izin per 2 tahun sekali gitu. Nanti tengah tahun ke depannya, kalau sudah disembuhkan, ke gereja masing-masing atau cari gereja permanen. Di situ kau bertumbuh, berakar, berbuah dan jadi saksi Kristus selama-lamanya. Di sini hanya wadah di mana PSMB jadikan ladang bakti saya. Kemarin my senior pastor telepon saya, kami ucapkan happy birthday, dan dia berkata, kok lama tidak keliling Indonesia? Saya bilang, di Balikpapan dulu aja. Pokoknya Pastor Endi kemanapun, kapanpun, hari apapun, mau datang ke kota manapun, kasih info aja. Karena kebetulan IHS sendiri itu hampir ada sebuah kota sampai di luar negeri. Untuk Pastor Endi kapanpun, hari apapun datang. Saya bilang gini jawaban saya, gini aja Pastor, ini kan masih ramai yang datang ini. Nanti kalau sudah sunyi aja, kalau sudah sunyi aja Pastor, kok enak ya Pastor ini prinsip pelayanannya apa itu? Kok saya baru dengar istilah pelayanan tanpa beban? Dia berkata gitu. Saya bilang nanti kalau sudah sunyi, kalau Tuhan tidak percaya lagi sunyi, saya baru keliling Pastor kota-kota. Ya kan? Kalau sudah sunyi, berarti di Balikpapan sudah tidak perlu lagi gitu loh. Saya bisa ke Toraja, bisa ke Kupang, bisa ke mana lagi? Ke mana? Ke Papua. Ada dari Papua kan? Dari Papua, boleh. Ada dari Papua, puji Tuhan. Dari Papua, ya dari Papua masih lagi saya ke sana, gitu ya. Mana lagi? Ke Manado sudah, kemana lagi? Sumatera, Medan, Horas. Jadi sebetulnya kemarin itu ada acara jet ski di Danau Toba yang dibuka katanya Presiden Jokowi, yang mana sebetulnya dari bupatinya kemarin ke Jakarta lewat satu anggota petinggi di DPR hubungi saya meminta mewakili masyarakat Samosir, Danau Toba dan sekitarnya, minta saya untuk pimpin doa di sana tanggal 5 kemarin itu. Cuma kan saya sudah janji, sudah ada ketemu sama lansia-lansia. Jadi saya tetap tidak kemana-mana. Orang pada bingung, ini yang buka presiden, satu panggung presiden. Kok presiden nggak ada sombong banget? Saya nggak sombong. Tapi nanti kalau hatiku digerakkan, saya datang sendiri ke Medan. Nggak usah diundang, nggak usah diongkosin, nggak usah dikasih apa-apa. Saya datang sendiri, Tuhan akan cukupkan gitu.
Kalau sudah sunyi di sini. Jadi yang Papua kakak-kakak sabar ya. Ya, iya. Puji Tuhan. Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Segera kayak anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku perintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lihat, anaknya sakit, bapaknya ini yang tadinya belum percaya. Ketika ketemu Tuhan Yesus, dia menjadi percaya. Amin. Ayat berapa sekarang? 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang itu dengan hebatnya. Kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Tetapi ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendiri dengan dia, bertanya mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Apa jawabnya? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Berdoalah setiap hari. Jangan masuk hari yang baru tanpa doa. Yesus Kristus yang sempurna, Dia Tuhan, tidak masuk hari yang baru tanpa. Maka pagi-pagi benar Yesus Kristus naik ke atas bukit dan berdoa. Markus 1:35. Setelah berdoa, barulah turun, usir setan, sembuhkan orang sakit, beritakan Injil. Yesus yang sempurna saja tidak masuk hari yang baru tanpa doa. Bagaimana kita anak-anak Tuhan? Lihat wajah kanan kiri tanpa menghakimi. Kira-kira itu wajah-wajah ada kemuliaan doa nggak di dahinya itu? Doa. Sementara ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau anakmu sakit atau barangkali malah badanmu lagi tidak enak atau lagi ada virus bakteri yang berkuman, atau orang tua terkasih sedang sakit atau kamu sedang sakit, bawa kemana? Ke rumah sakit ya. Betul, itu pemikiran normal. Tapi siapa Tuhan ingatkan di sini? Yang pertama-tama, kalau engkau sakit, anakmu sakit, atau mama papa sedang sakit, bawa kepada Tuhan lewat doa. Dan lupakan ini. Berdoa. Berdoa. Kalau sakit, periksa ke puskesmas, ke lab, ke rumah sakit, itu normal. Tapi saya ajar saudara hari ini, kalau engkau sakit, pertama-tama datang kepada Tuhan dan berdoa. Dari doa kita bisa menerima jawaban Tuhan. Dari yang sakit, yang kritis seperti Raja Hizkia, lewat doa, yang harusnya mati karena sakitnya parah, tapi lewat doa diperpanjang umurnya berapa? 15 tahun lamanya. Banyak ya? Oke, saya selesai di sini. Ada satu hal yang saya expose. Ketika anak ini sakit, Yesus memegang tangannya. Dan ketika Yesus memegang tangannya, sembuhlah dia. Apakah Bapak Ibu sekalian di sini ada yang rindu tangannya dipegang Tuhan Yesus? Amin. Saya juga Tuhan. Apapun sakitmu, khususnya saat Yesus memegang tangan anak ini, sembuhlah dia. Dan saya percaya kalau pagi ini atau lihat doa-doa kita, tangan kita dipegang Tuhan Yesus. Saya angkat tangan kita aja, saya rasa berparah loh. Yuk kita berdiri bersama-sama. Saya rindu membawakan pujian ini. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yang rindu dipegang tangannya sama Tuhan Yesus, mana tangan-tangannya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan.
Yesus mengganggu dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan, kesembuhan, keselamatan, kedamaian. Yesus Yesus memegangku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Yesus memberiku kesembuhan, kesembuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Yeay. Segala perkara kita dapat tanggung dalam Yesus kekuatan kita. Amin. Pujian ini membuat kita pulang sebentar dengan sukacita dan memberkati jutaan orang. Segala perkara dalam nama Yesus. Segala di dalam Dia. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Yang menolong dan setia sudah terbukti. Itu kata banyak orang, termasuk orang Islam berkata sudah terbukti. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Percayakan hal ini. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Haleluya.
RSID yang asli, akun resmi official yang asli, tidak pernah minta-minta, tidak minta sumbangan, tidak minta apapun, termasuk tidak pernah menjual air doa, semua gratis. Hati-hati kalau ada yang modus-modus pakai akun nama, foto saya dan alasan minta ongkir macam-macam, pokoknya jangan, karena semua tidak diperjualbelikan. Apabila pelayanan sudah ada jual beli, maka itu sudah hilang makna dan kuasanya. Semua gratis, tidak dikirim, ya, tidak ada pengiriman sama sekali. Jadi kalau saudara-saudara misalnya di Papua mau air doa, nggak usah datang, cukup kalau mau ikut saja live streaming pagi, ya, karena ini air biasa, ya. Memang kita beli ini secara profesional dari produk yang sudah lewat BPOM dan higienis. Kalaupun ini healing water, tim label hanya sebagai tanda bahwa hamba Tuhan sudah mendoakan, ya. Tidak dijual, tapi dikasih gratis dan cuma-cuma. Kalau saudara di luar kota dari Balikpapan, nggak usah datang. Tiap pagi itu ada paling sedikit 10.000 orang yang ikut di sana di live stream pagi ini di YouTube, Facebook. Air minum di rumah saudara saja kita doakan, karena bukanlah air ini yang sakti, bukan juga air ini yang sakti, bukan juga ini tahun-tahun yang sakti, tidak, itu air biasa. Tetapi yang membuat air minum biasa jadi berkat dan banyak ditolong orang-orang sakit, karena saya doakan dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya percaya firman Tuhan berkata, orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus makanya diberkati, air minum diberkati. Dimana ayatnya? Ya? Keluaran 23 ayat 25. Orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus air minum diberkati. Maka saya berdoa air minum saudara-saudara yang kau minum jadi berkat tubuhmu, dan juga kalau ada radang, bakteri, virus, jamur, kuman, penyempitan atau gangguan kesehatan, lewat doa air ini, Bapak sekalian, tubuhmu diberkati. Ya, jelas sudah ya? Ya sudah, sekarang angkat-angkatmu Bapak sekalian. Di akhir daripada pertemuan konsep Mentor Bible dan muka ini, Bapak berkasih pulang Bapak sekalian dan bawalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga, anugerah keselamatan yang pasti diberikan kepada kita semuanya dari Yesus Kristus, dan Immanuel penyertaan yang sempurna menyertai selama-lamanya bersama Roh Kudus. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Itu Tuhan, besi semuanya. Dadah.
foto dulu sama Pak Denny. Enggak, belum pernah foto sama Pak Denny. Lihat kesini dulu Pak Denny. Nah. Wah, puji Tuhan ini Mas. Dari yang ituan. Dari mana ini? Dari Timika. Timika. Wah, iya makanya tadi saya lihat bajunya ini dari Sekda Timika. Wah, puji Tuhan. Berapa orang dari Timika? Ada berdua sih, cuma yang ini lagi sakit di hotel, jadi saya Tadi setelah mengikuti ibadah, dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon, ada hal apa yang didapatkan Tuhan berbicara dalam itu? Tuhan dapat anugerah pemulihan sedikit dari Tuhan Yesus. Sip. Dari Timika rombongan ya? Dari Timika ya. Ya. Terima kasih Mas. Surabaya. Sama kaki ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama. Terima kasih. Ya. Kita lagi. Mace. Bagaimana ini Mace? Luar Sudah ikut biasa ibadah pelayanan tadi? firman-Nya. Sungguh kita diberkati oleh firman. Jadi kita harus berdoa dulu. Baru sesuai dengan firman yang disampaikan, sangat diberkati sekali. Amin. 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 Tuhan berkati pelayanan Pastor Andi Simon. Oh, luar biasa. Ya, sampai saya bergetar ini. Ya, kiranya lihat pelayanan ini dapat berkat dari Tuhan. Iya, Tuhan senang ketemu Bapak dan Pak, siapa namanya? Pak Lukas. Ya, mungkin kesaksian bisa di tag saya izin dekat atas ya, kasih ya. Oke. Ya. Foto dulu saya. Sama pastor saya. Puji Tuhan Bapak. Tadi kita sampai Pastor Andi bilang, Bapak dari mana? Saya dari Arab Saudi langsung kemarin. Dari Arab Saudi. Ya, langsung. Wah, Bapak siapa boleh diperkenalkan Pak? Pak Lukas Takilannya. Sudah berapa lama tinggal di sana Pak? Kemarin saya sudah lama kerja, sebenarnya saya cuma karena kemarin saya ada kerja, cuma ada sekitar 2 minggu saja, terus saya keluar dari situ. Karena ada berbagai masalah begitu. Dan cuma dalam tahun ini saya ada masalah 2 kali bekerja, cuma berapa lama saya tidak tahu persisnya apa penyebabnya semua. Yang jelas dibilang kemarin ada penyakit terus apa ya segala macam gitu. Nah kebetulan memang saya sudah ada rencana dari sana bahwa saya akan ke. Berarti ini kali ini khusus datang dari Arab Saudi Iya, langsung ke sini. langsung ke sini ya? Iya. Tadi maaf, tadi namanya Bapak siapa? Pak Lukas Takilannya. Pak Lukas. Tadi sekilas saya dengar tapi tidak terlalu jelas. Iya. Kesaksian Bapak yang sampai Bapak saya lihat sampai saat ini bergetar, ada rasa haru. Iya, memang. Apa yang mau disaksikan Pak? Karena saya banyak menyaksikan videonya Bapak di sini, ada seorang polisi yang dari Bandung, terus istrinya seorang pendeta, anaknya mengalami sakit ayam. Saya berpikir bahwa yang mau diobati itu adalah anaknya untuk disembuhkan, tapi malah bapaknya yang diobati, yang sakit akhirnya tergeletak di lantai. Setelah selesai disembuhkan ini bapaknya, langsung dia pulang kembali. Jadi bukan penyakit yang ditimbulkan oleh anaknya, tapi dari bapaknya penyebab penyakit itu, karena mungkin ada roh jahat yang di dalam tubuhnya, atau dia mempunyai sesuatu di dalam tubuhnya. Terus melihat itu Bapak sendiri ada merasakan apa?
Atau memang pengalaman pribadi juga demikian? Tapi memang saya juga ada banyak, saya juga ada mujizat Tuhan yang selalu saya alami juga begitu. Dan saya juga percaya sekali itu bahwa memang karena roh jahat yang itu akhirnya anak-anak yang jadi akibat permasalahannya yang ditanggung gitu. Pak Lukas sudah lama tinggal di Arab Saudi? Saya kan ini kan pelaut begitu, jadi kadang kerja di sana berapa, 1 tahun atau berapa bulan terus pulang lagi. Nah kebetulan ini kan saya sudah pindah perusahaan lain, Ya. begitu. Berarti bisa menyapa beberapa kata dalam bahasa sana? Bisa juga kadang itu. Coba, biar pemirsa juga betul tahu ini Pak Lukas dari Arab Saudi khusus datang ke Balikpapan kebaktian bersama Pastor Andi Simon. Pastor jarinya ya, biar bisa jari lagi. Biar pastor lihat itu jarinya supaya. Ya udah, Valencia. Hasilnya baik. Halo Ibu Stefani Surabaya, empedumu sembuh, negatif batuk, pinggang normal. Itu berjalan dengan lama-lama. Jangan gerak-gerak lagi ya. Oh, terima kasih. Asli Balikpapan tidak?
Ini datang berapa orang ini ada ini? Ini kita semua keluarga ada 3, 4, 5 sampai 5 orang dari Bang Hulu. tapi saya kuliah kan sama Dinda. Jadi keluarga saya ini dari Bengkulu. Iya iya. Tadi saya sempat lihat bincang sama pastor ini, pasti ada hal baik yang tentunya disampaikan ya. Iya. Bagaimana setelah dilayani didoakan oleh Pastor Andi. Puas dengan pastor karena kan sebelum kesini saya kan sempat nelfon orang tua. Jadi bapak itu sempat titip pesan salam ke pastor karena nggak bisa datang lagi karena harus pulang ke Mangulu. Dia coba bisa titip salam, terus didoain juga sama pastor. Kalau tidak salah beberapa bulan lalu sama Bapak ya. Iya betul. Bapak bagaimana keadaannya sekarang? Bapak semenjak pulang dari sini tuh sebenarnya ada perubahan, cuma karena mungkin ada sedikit kendala, jadi kita harus pulang, nggak bisa Yes. datang lagi ke sini. Tapi intinya membaik ya. Iya betul. Puji Tuhan ya. Ya semua karena kebesaran Tuhan ya. Iya. Iya. Dan kalau tidak salah ini namanya Ade Putri ya. Iya. Iya, dari Mahakamulu hari ini datang berserta dengan keluarga yang lain. 5-6 orang ya. Ya, terima kasih kesaksiannya Mbak Ade Putri. Dari Jakarta berapa orang? Oh, dari Saya Jakarta. dari Jakarta bertiga sama anak saya, tapi ngunjungi anak saya ada tinggal di sini, Yes. baru pindah. Iya. Nah, jadi saya kunjungi di sini, ayo beribadah di sana gitu. Amin, Saya ajak amin. dia. Karena Tadi YouTube-nya sudah saya ikuti berapa lama? udah lama. Udah lama saya Udah ikuti. berapa tahun? 2 tahun? 3 tahun? Ada belakangan ini kan agak reda ya, enggak? Di TikTok ya. Nah, di Ya. di YouTube-nya juga Tadi waktu ibadah saya ikut tadi. ada pesan firman Tuhan apa yang nyantol nih di hati Om ini? Ya itu tuh kalau apa namanya itu apa namanya? Kalau dapat itu tadi segala orang percaya akan dapat dilepaskan oleh Tuhan. Amin. Oleh Tuhan, kan? Amin. Artinya kita dapat Tuhan akan dapat. Tidak ada yang mustahil bagi Tidak orang mustahil, percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Om tadi nama siapa? Pahala Simanjuntak. Pak Pahala Simanjuntak. Berarti Horas ini. Oras-oras ini. Salam dulu untuk keluarga dalam bahasa Batak kalau bisa. Di Jakarta atau ya di Medan atau ya. Oras dongan yang di Jakarta, sehat kita semua, tetap mengikuti Yesus dalam perjalanan kehidupan. Oras, Amin. Terima kasih Oras Om kita Pahala. sudi, oras kita sudi. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.
Wah, selamat ya lahir baru. Ada jiwa diselamatkan. Puji Tuhan, ada jiwa diselamatkan. Wah, ini Tante Ola dari Manado langsung menyaksikan Ya, dibaptis. bagaimana jiwa-jiwa baru dibaptis. Terima kasih Tuhan. Saya yang diberi hari ini dan lama-lama. Beriman kepada Allah bersatu saya ampuni. Dan hari ini saya nanti Amin. Amin.